Mengamati pernyataan dari Pak Bahlil juga bahwa kedepannya ini begitu banyak rencana-rencana ya Pak ya dari Kementerian SDM. Salah Betul. satunya adalah pemerintah menargetkan realisasi Ya, investasi untuk pembangunan pabrik LPG. Dan kalau kita lihat memang tadi ya untuk konsumsi ini di mmm, tanah air mhm, demikian besar, mmm, artinya kita perlu melakukan impor. Nah, ya, bagaimana rencana-rencana ini Pak oke, kedepannya agar bisa terpenuhi ya, untuk kebutuhan nanti di iya, dalam negeri? oke. Pertama tentunya, sesuai dengan arahan Pak Presiden ya, untuk membangun ketahanan energi, jadi kita memang, berusaha mengoptimalkan resource yang kita miliki. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya Indonesia kaya akan sumber gas alam ya, tapi memang, sumber gas alam kita ini, itu sumber gas, alam kering Mbak, kebanyakan. Jadi kalau untuk, produksi LPG itu memang biasanya, gas-gas yang, kaya akan C3 dan C4. Jadi, saat sekarang ini kita memang, masih melakukan ekspor ya untuk LNG, tapi memang dari sisi, LPG tadi, disampaikan oleh Pak Bahlil, kita, tahun ini kebutuhan kita tepatnya sekitar 8,825 juta, ton ya, ribu ton, itu kita kurang lebih mengimpor, sebesar 78%-nya. Jadi memang, kita impornya cukup, besar karena memang, tadi kandungan, rich gas kita, sangat, sedikit walaupun memang, ketika kita akselerasi, masih banyak potensi yang bisa kita optimalkan untuk itu dan memang, kita punya rencana memang, secara jangka, menengah ini sampai dengan, 2030, kita akan menambah kurang lebih kapasitas produksi di dalam negeri hingga kurang lebih, 3,5 juta, ton itu, Mbak. Baik, lalu perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak? Sudah sampai mana nih? Karena kan rencananya akan dimulai di Januari 2025. Ya, pertama dari, sisi ketersediaan, raw material ya, sumber gas kita sudah, melakukan, identifikasi itu ada beberapa, sumber gas yang bisa kita optimalkan ya, beberapa sumber ini kita lihat, dari beberapa K3S ya, seperti di PetroChina, di Jambi, lalu di Bontang ya, terus juga ada di, Jatim, di Sumsel, di Sorong, di, Jawa Barat, di Pertamina ini, masih bisa kita tingkatkan dan memang kalau kita lihat dari, dari total, selama ini ya, pengelolaannya itu, sekitar 17% itu dilakukan oleh pihak swasta Mbak ya, dan sekitar, 36% dikelola oleh K3S, kontraktor, kerjasama itu seperti, PetroChina dan lain sebagainya. Lalu yang lainnya, dilakukan oleh, Pertamina ya. Jadi kita melihat dari komposisi ini sebenarnya kita ingin mendorong, pihak swasta, bisa mengoptimalkan, potensi yang ada. Memang ada beberapa, model bisnis yang sedang kita kaji sehingga memang, potensi untuk pembangunan, produksi LPG ini bisa, secara ekonomi, bisa membuat pihak swasta lebih tertarik ya. Baik, lalu terkait dengan lapangan ya yang lebih potensial untuk Mhm, mengandung hidrokarbon dari betul, bahan baku LPG ini di daerah mana saja mhm. dan juga seperti apa saja kondisi ketersediaannya untuk Iya saat ini? tadi, seperti saya sampaikan ada beberapa potensial lapangan ya yang memang, punya potensi untuk, menjadi tambahan ya untuk, produksi LPG tadi seperti, di lapangan, Meruap, Sangati, lapangan Puspa ini di, Sumatera, lalu juga, di Tuban, di Kalibiru, kalau di Papua ini ada di Salawati, lalu ada di, Matindok, di Kalimantan juga ada di Sangatta. Ini beberapa potensi yang memang, lapangannya itu sekarang sudah berproduksi. Nah di samping memang ada, lapangan-lapangan yang sekarang sudah, dalam tahap POD Mbak ya, seperti, kita tahu di Andaman, lalu juga kita lihat juga perkembangan di Natuna, lalu perkembangan juga di Bontang, ini beberapa hal yang bisa mungkin kita optimalkan ke depannya. Baik, lalu terkait dengan kendala-kendala ya Mhm, atau kendala yang selama ini sudah ada terkait dengan produksi lalu mhm, juga mungkin
ketersediaan atau juga eksplorasi itu sendiri. Sejauh ini kendala-kendala apa saja yang dihadapi atau mungkin di kedepannya nih terkait dengan rencana ini ada kendala-kendala yang dihadapi selain misalnya persoalan investor, pendanaan dan juga mungkin ya begitu tadi Anda menyampaikan bahwa ada beberapa jenis gasnya yang nampaknya memang kurang cocok begitu. Nah, seperti apa Anda melihat ini? Iya, pertama mungkin yang perlu kita optimalkan adalah mungkin model bisnis yang ada ya. Karena memang kan LPG ini banyak diantaranya ini memang untuk LPG bersubsidi ya. Nah ini kan memang kalau kita mau lakukan pihak swasta ini perlu ada kesetimbangan daripada harga LPG bersubsidi juga. Sehingga memang kalau memang pihak swasta memproduksi, ini apakah digunakan untuk dibeli pemerintah untuk LPG bersubsidi atau bisa juga dilempar langsung ke market gitu loh. Jadi artinya bukan hanya melakukan produksi tapi juga mereka bisa langsung menjual ke market. Nah, ini memang disparitas harga yang ada antara LPG bersubsidi dan non subsidi ini memang perlu kita jaga secara baik sehingga tetap tetap para pengusaha yang berinvestasi bisa tetap kompetitif ya. Itu yang perlu diatur sehingga mereka juga bisa men-set break even point dan IRR yang diinginkan gitu.